Ya, selamat datang di the pilot episode of Sange E-nya 2. Apaan sih ini? Saya juga bingung. Ya, jadi itu aja sih, selamat datang di konten episode ke-0 dari Sange E-nya 2 bersama saya Marvel Fu sang pelantur sambil ngopi nih. Mungkin Anda nyasar ke sini ya karena Anda itu sedang birahi tapi tidak tersalurkan. Tapi Sange E-nya 2 ini bukanlah konten yang akan memuaskan nafsu birahi Anda. Ya, ini akan saya upload ke YouTube ya. Saya nggak tahu em, apa kapan Anda sedang menonton video ini, tapi saya berharap kalau Anda menemukan video ini, ya saya berharap supaya video ini tuh bermanfaat untuk kehidupan Anda gitu. Sungguh mulia sekali kan tujuan saya gitu. Tapi emang enak sih pagi-pagi itu sambil ngopi, sambil ngelantur gitu. Tapi saya ingin jelaskan supaya konten Sange E-nya 2 ini jangan disalahpahami gitu loh. Jadi memang Sange itu adalah ritual saya tiap pagi gitu. Kalau yang lain kan eh, lagu kalau waktu kecil itu kan bangun tidurku terus mandi. Kalau saya beda. Bangun tidurku terus sange gitu. Sarapan ngopi Jadi sange itu apa? Sarapan ngopi itu merupakan ritual saya tiap pagi yang sudah saya jalani 3 tahunan inilah, yang membuat pagi saya itu lebih bermakna gitu. Dan apa ya? Ya bukannya dulu sebelum-sebelumnya, waktu sebelum punya ritual sange ini, pagi saya tidak bahagia, enggak. Cuman gimana ya, pagi itu menurut saya yang orangnya bangun pagi, memang waktu dulu-dulu itu, apalagi waktu masih sekolah, saya emang bangun pagi gitu. Eh, tapi bukan berarti saya apa ya, pagi-pagi tidak orang pagi-pagi tidak lari-lari dan sebagainya untuk mengejar waktu, itu enggak, karena saya tuh membutuhkan waktu yang lama di pagi hari gitu untuk sekedar merenung gitu. Memang dulu saya orangnya nggak ngopi, tapi saya sarapan pasti, dan sarapan saya nggak mau diburu-buru. Kemudian juga apalagi saya juga nggak mau itu diburu-buru gitu, karena walaupun pencernaan saya lancar gitu ya, tapi waktu terbaik untuk itu kayaknya pagi hari deh. Menurut saya sih, ini pengalaman pribadi saya. Karena waktu di pagi hari itu beneran tenang, juga hawanya masih dingin gitu. Masih tidak begitu panas. Terus juga kita bisa merenung gitu loh. Nanti kita mau bikin apa gitu. Berbeda lah kalau kita merenung di malam hari gitu. Rasanya paling enak merenung tuh di pagi hari kalau saya. Karena dulu juga mungkin saya orangnya tidak terjadwal gitu. Sekarang saya mulai belajar untuk menjadwalkan diri gitu. Ya pokoknya gitulah. Itu merupakan suatu em, pengeluaran zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh kita, tapi juga em, apa ya, waktu dimana kita merenung. Dimana kita bisa ada banyak loh orang yang ketika mendapatkan inspirasi. Oke lah, nggak usah ngomongin lagi. Dan saya juga mau apa sih, mau ngomong apa tadi? Ngomongin juga sange ini, selain singkatan dari sarapan ngopi juga merupakan apa ya? Ada filosofi lainnya juga, ada filosofi lainnya. Jadi dalam bahasa Bangla atau bahasanya itu Bangladesh itu, atau
Bangali atau apa, saya juga kurang mengerti. Ternyata artinya adalah ini orang yang menemani gitu, jadi teman yang menemani gitu, atau bahasa Inggrisnya companion gitu. Ya harapannya sih kita bisa saling menemani ya. Saya bercerita, semoga ceritanya berguna. Di pagi hari ini saya ngelantur, ada yang dengerin gitu. Ya itu sih. Dan juga saya juga orangnya itu agak apa ya, orang yang FOMO pas udah meninggal. Jadi takut takut kalau FOMO pas udah meninggal gitu. Karena saya pernah dengerin podcast, dan salah satu podcast yang saya sering ulang-ulang itu podcastnya Magna Talks, episode ke 42 kalau nggak salah, tadi saya sempat buka. Coba saya cek, pokoknya episodenya Baskara lah. Ya, podcast ke 42-nya Magna Talks. Sudah lama sih, ini episode udah lama. Jadi di podcast ini tuh karena kan episodenya Baskara Putra diwawancara kan. Baskara Putra waktu itu bilang dia yakin ada yang namanya, jadi ada di dalam hidup itu ada kematian. Anjir, itu orang ngapain sih? Jadi di dalam hidup itu ada kematian pertama dan kematian kedua. Kematian pertama itu ketika kita sudah, ya kematian pertama itu orang ganggu banget. Jadi kematian pertama itu ketika ya kita mati aja gitu, meninggal gitu, kita wafat gitu, dikuburkan. Jadi jadi nyawa kita pergi dari tubuh kita gitu. Kematian kedua itu ketika kita sudah benar-benar pergi dari dunia ini, benar-benar dilupakan oleh dunia ini gitu. Jadi sih kata-katanya Baskara ini beneran mengubah hidup saya gitu loh. Saya jadi sering merenungkan tentang hal ini, dan podcastnya beberapa kali saya ulang gitu. Nggak tahu sudah berapa kali saya ulang, mungkin udah 5-6 kali mungkin ya. Jadi di situ saya langsung mendapatkan pencerahan gitu. Karena kan saya juga tahu ada quotes dari Tan Malaka bahwa, bentar, daripada saya salah mendingan saya bacain sih yang kubur-kubur itu. Ya, Tan Malaka itu ya pernah bilang gini. Ini suatu quotes nih. Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Wah, Tan Malaka jadi di dalam kubur bisa berbicara kan. Kalau apa ya, orang awam yang baru membaca quotes ini, bukan orang awam sih, maksudnya orang yang baru mengenal lah mungkin ya, pasti langsung ngira, wih, ini orang hebat banget, udah meninggal masih bisa berbicara. Tapi ya itu kenyataannya gitu, melalui buku-bukunya, melalui mungkin ide-idenya, Tan Malaka masih diperbincangkan gitu. Dan masih banyak orang-orang yang terinspirasi sama Tan Malaka gitu. Walaupun orang ini termasuk orang yang kontroversial menurut saya. Dan juga saya juga teringat oleh puisi Binatang Jalangnya Chairil Anwar. Itu kalau Anda sekolah di Indonesia, pernah dapat bahasa Indonesia, pasti sudah bosan sama puisi Aku Binatang Jalang itu. Saya sih sudah lupa sih kurang lebih. Pokoknya yang mengingatkan saya akan puisi ini tuh ada kata-kata aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan arogan sekali. Itu kan Chairil Anwar mati umur berapa sih? Dia tidak termasuk orang yang panjang umur, tapi dia berani bilang, ya almarhum Chairil Anwar ya. Ini bukan saya merendahkan atau apa ya, ini justru saya mengapresiasi gitu.
Jadi jangan salah paham dulu. Jadi Chairil Anwar bilang mau hidup 1000 tahun lagi, tapi dia akhirnya tidak panjang umur. Dia mati umur berapa sih? Bentar, ntar dikat aja dah. Chairil Anwar meninggal. Iya, Chairil Anwar meninggal muda pada usia 26 tahun. Tapi dia berani bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kan ini orang arogan atau apa gitu. Tapi enggak sih, itu make sense. Jadi menurut saya Chairil Anwar itu masih hidup. Chairil Anwar itu masih hidup. Orang saya yakin itu kalian semuanya yang masih sekolah, mungkin kalian lihat video ini tahun 2030. Saya yakin saat ini Anda yang masih sekolah itu pernah mendengar puisinya Chairil Anwar. Pasti di buku-buku bahasa Indonesia Anda pasti ada puisinya Chairil Anwar yang berjudul Aku itu. Mungkin Anda malah beberapa kali membaca ini karena suka gitu. Binatang jalang gitu, dari kumpulannya yang terbuang gitu. Itu kan mungkin Anda 10 tahun lagi ya, kalau misal Anda melihatnya ini 10 tahun lagi, mungkin Anda pernah nge-rap gitu pakai puisinya ini atau gimana, saya nggak tahu, saya hanya berspekulasi gitu. Tapi intinya seperti itulah apa yang saya katakan ini, dan ini videonya sudah panjang ternyata, saya ngelantur kemana-mana. Terima kasih sudah menonton video ini atau podcast ini. Semoga berguna lah. Jadi tiap pagi jangan lupa sange, sarapan, ngopi. Saya Marvel sang pelantur, Marvel Fu sang pelantur. Maaf sendawa. Saya Marvel Fu sang pelantur, pamit undur diri. Terima kasih.